Mungkin saat itu bayangan saya, kenapa dia belum bisa? Yang namanya cucu kesayangan Nabi itu yang dua, Hasan dan Husain. Jadi karena Hasan belum datang, jadi Husainnya belum bisa sholat. Tapi Bapak ini percaya atau tidak? Saya datang hari itu jam 3 sore. Saya mendarat di Madinah jam setengah 3, jam 3 saya ketemu Habib Husain, jam 4 kita ke Madinah, jam setengah 5 kita masuk ke Raudhah bareng-bareng, baca burdah di Raudhah, pulang habis itu kita meninggalkan Raudhah bareng-bareng saat itu. Saya cuma 5 jam di Madinah, beliau 4 hari baru ketemu datuknya. Gitu kan. Itu padahal Habib, gitu ya. Gimana yang Habibi gitu ya. Jadi itu kenangan pas pulang kemarin, tapi Masya Allah nih Habib Husain luar biasa. Ramadan ini Beb selamat, semoga dakwahnya betul-betul sekarang udah bukan pemuda tersesat lagi ya, karena sekarang gaulnya sama menteri-menteri kan saya nggak repot. Kemarin saya lihat fotonya sama Pak Bowo, tadi saya lihat fotonya sama Menpora, kemarin lagi sama siapa deh. Cuma tadi saya bilang sama teman-teman Beb, ini Habib Husain kalau saya undang nggak datang, saya coret dari daftar kontak telepon saya. Alhamdulillah beliau hadir. Mohon arahannya, pencerahannya buat teman-teman. Ini sudah bekerja keras tahun ya, bentar lagi mudik lah, paling minggu depan gitu ya. Ya di sisa-sisa Ramadan ini kita harus ngapain sampai nanti kita menyelesaikan bulan Ramadan ya dengan segala macam barokah yang mungkin bisa kita ambil dari sana. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus atas sambutannya. Baik kepada ibu sekalian, nah, ini baru beneran ya. Ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Ya ini tausiah dan nanti akan sekaligus doa yang akan disampaikan langsung oleh Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Kepada Habib Husain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Gus Hasan. Saya manggilnya Gus Hasan Habibi aja karena saya datang ke sini lantaran beliau adalah sahabat saya, makanya saya panggil Gus Hasan Habibi. Kalau sebagai kapus itu insya Allah nggak bisa katanya. Saya itu kemarin Menteri Pertahanan, terus tadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi insya Allah yang bisa undang saya itu menteri atau yang akan jadi menteri. Jadi itu di bulan Ramadan ini yang bisa undang itu cuma 3 itu, menteri, brand, karena saya lagi ada tugas besar dari Habib Jindan yang harus saya selesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan itu perkaranya lebih sulit karena saya tidak ahli. Saya itu ahli pendapat, bukan ahli pendapatan, tapi saya dikasih tugas urusan pendapatan terpaksa harus menerima brand-brand gede itu untuk ngurusi pendapatan, atau ya orang yang memang saya mau hadir yang umum gitu. Nah, alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana 10 hari terakhir bulan Ramadan ini puncak dari latihan kita atau riyadhah kita dalam madrasah yang telah Allah siapkan selama 3 bulan, di mana 9 bulan yang lainnya itu adalah training demi training, dan kemudian memasuki madrasahnya itu di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Nabi itu kalau udah masuk Rajab mulai latihan untuk sampai ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Rajab, kemudian Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi 3 bulan itu puncaknya di Ramadan. Karena kenapa? Karena Nabi tahu
umatnya ini bukan seperti beliau sehingga butuh latihan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa dengan pembiasaan. Maka dari Rajab itu makanya sudah ada puasa-puasanya. Bahkan di Ramadan, di Sya'ban itu dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi itu hampir setiap hari puasa. Bahkan kenapa sunnah mengganti puasa itu di bulan Sya'ban itu mengikuti Sayyidah Aisyah yang selalu mengganti utang puasanya di bulan Sya'ban. Karena Nabi kebetulan banyak berpuasa di bulan itu. Karena keduanya manusia mulia ini saling sungkan. Karena kalau Sayyidah Aisyah puasa, kemudian Nabi pulang, ada makanan wahai Aisyah. Wah, nggak ada Nabi, karena kebetulan saya sedang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, wah kebetulan saya juga lagi puasa. Nabi itu begitu menghormati istrinya sehingga kalau istrinya nggak masak atau lagi puasa, beliau selalu mengaku sedang juga berpuasa. Inilah yang kemudian menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bolehnya niat puasa itu di pagi hari asal puasanya sunnah. Karena Nabi kalau puasa sunnah itu sering niatnya pagi hari lantaran ingin menjaga perasaan istrinya. Nah itu udah kelihatan bedanya dengan kita. Kita pulang istri gak masak, karena serius gak jadi istri saya. Di luar banyak loh yang pengen juga. Iya kan? Kalau Nabi enggak, istri gak masak, Nabi katakan kebetulan saya berpuasa. Begitu juga ketika Nabi berpuasa, Sayyidah Aisyah juga sangat menghormati Nabi Muhammad. Nah, karena Sayyidah Aisyah ketika juga mau berpuasa, beliau membatalkan puasanya jika Nabi makan karena penghormatan beliau kepada Nabi Muhammad, dan beliau selalu ingin menemani Nabi makan sehingga beliau mencari waktu di mana Nabi juga berpuasa agar beliau tetap bisa melayani sepenuh hati kepada Nabi Muhammad dari A sampai Z, termasuk makan bersama dan mungkin tidur bersama dan lain sebagainya. Maka beliau mencari waktu di mana Nabi Muhammad banyak berpuasa, itu bulan Sya'ban. Makanya Sayyidah Aisyah itu diriwayatkan selalu bayar utang puasanya bulan Sya'ban, sehingga ada kemuliaan dan keutamaan tertentu bagi orang yang bayar utang puasanya di bulan Sya'ban. Nah itu jadi 9 bulan kita training, Rajab kita mulai naik, Sya'ban kita makin naik, puncaknya Ramadan. Ramadan dibagi 3 oleh Nabi, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Itu diagramnya juga naik. Puncaknya di 10 hari terakhir ketiga bulan Ramadan. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang itu adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah karena itu ini puncak, kita berada di puncak. Setahun itu 365 hari, Allah minta 5 hari doang. 5 hari kamu fokus ibadah, itu pun setengah hari malam. Kayak warung kelontong Madura kalau kiamat itu bukanya setengah hari. Saya tanya kan, ini kapan tutupnya? Warung kelontong Madura itu kan nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup kata dia, buka 24 jam. Tutupnya kapan? Kalau kiamat. Itu pun setengah hari buka. Karena menurut saya kiamat itu kayaknya sore. Jadi sampai siang saya masih buka. Dan itu ada dalilnya. Nanti jangan ketawa itu, ada dalilnya ini orang Madura. Karena kata Nabi, kalaupun kiamat 1 detik lagi ada benih makanan, benih tumbuhan di tangan kamu harus nanam dulu. Jadi orang Madura itu tetap, walaupun kiamat, kalau masih bisa kerja dengan niatan ibadah, kerja dia. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Allah minta 5 hari, itu pun setengah. Jadi 2,5 hari fokus ibadah, maka khairul min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, lebih dari 1000 bulan alias 80 tahun
alias bisa 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1 triliun tahun, terserah Allah, itu rahasianya Allah. As-sa'ah, segala sesuatu tentang waktu itu adalah milik Allah. Jadi ini 2,5 hari loh Allah minta, dari 365 hari fokus. Karena itu Nabi diriwayatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sudah tidak menyentuh Sayyidah Aisyah, nggak bermesraan dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena ingin fokus bermesraan dengan Allah. Sebab itu kalau kita baca tasawuf, itu seorang lelaki yang meniduri istrinya itu bikin Allah cemburu. Karena itu puncak cinta. Karena itu ketika tidur sama istri itu dilakoni, dijalani sebagai pembelajaran untuk mencintai Allah. Allah itu Al-Gharrar, Maha Pencemburu, sehingga dosa yang tidak terampuni itu adalah bikin Allah cemburu, yaitu musyrik. Makanya ketika tidur sama istri itu diutamakan untuk segera mandi wajib setelah begitu selesai, jangan tidur. Karena di antara sunnah ketika selesai berhubungan dengan pasangan yang sah itu adalah menyegerakan mandi wajib. Bahkan tidak dianjurkan untuk makan, minum, dan melakukan apapun setelah itu, kecuali mandi wajib terlebih dahulu. Boleh tidak haram, tapi bukan perkara yang utama. Minimal wudhu dulu. Karena kenapa? Karena Allah sedang cemburu, dan jangan tunda kecemburuan Allah ini. Dan di samping itu kita nggak bisa ibadah kan, ketika masih ada susah. Karena itu Nabi nggak nyentuh Sayyidah Aisyah 10 hari terakhir bulan Ramadan, fokus kepada Allah. Karena di dalamnya ada 2 kemuliaan. Pertama Al-Qadar, Lailatul Qadar itu Al-Qadar maknanya salah satunya menurut para ulama itu adalah ditentukannya takdir. Di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun, waruh, dan malaikat Jibril membawa rahmat, dan kemudian naik lagi membawa doa yang kemudian akan menjadi takdir kita. Al-Qadar itu maksudnya takdir. Makanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah akan takdirkan dia sampai Lailatul Qadar tahun depan menjadi orang baik. Mau download VPN tiba-tiba gak ada kuotanya, mau karaokean tiba-tiba gak ada duitnya, mau maksiat tiba-tiba ban mobilnya bocor, dan lain sebagainya. Allah trigger sedemikian rupa sehingga kita baik-baik aja. Dan kalau kita meninggal sebelum ketemu Lailatul Qadar tahun depan, maka kita akan meninggal dalam keadaan menjadi orang baik dan husnul khatimah. Itulah pentingnya Lailatul Qadar, untuk tidak lepas. Karena maknanya Al-Qadar. Al-Qadar ini bersama nisfu Sya'ban itu 2 hari rayanya malaikat. Malaikat itu protes ke Allah, ya Allah, manusia dikasih 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kami juga, maka Allah kasih nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar itu sebagai hari rayanya malaikat. Bayangin berapa rahmat yang diturunkan oleh malaikat ke bumi ketika itu, karena itu hari raya. Dan betapa entengnya tangan malaikat dan sayap-sayapnya membawa doa kita karena dia lagi senang. Karena orang kalau lagi senang tuh baik biasanya. Kalau lagi keliling pinjol baru tuh gampang tersinggung. Maka Lailatul Qadar itu menjadi keutamaan bagi kita untuk gak lepas. Kemudian yang kedua adalah karena di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, waktu diturunkannya Al-Quran. Karena itu saya titip satu hal tadi, berinteraksilah dengan Al-Quran di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dengan interaksi syukur-syukur, memahami satu aja ayat Al-Quran, satu aja. Saya gak bilang baca terjemahan, tapi memahami satu aja. Syukur-syukur setiap sholat satu pemahaman, satu ayat. Dengan membaca tafsirnya, jangan baca terjemahan. Terjemahan itu bahkan gak ada di kamus para mufassir seperti Prof. Dr. Quraish Shihab. Karena terjemahan itu
bukan hanya tidak bisa memberikan pemahaman, tapi bisa menyesatkan. Perangi orang-orang kafir. Ketemu pendeta Hiri langsung mau ditusuk. Itu penerimaannya begitu. Oh iya, ketemu onat apalagi nyiapin racun gitu. Padahal kalau dibaca tafsirnya kafir harbi yang begini dan lain sebagainya. Kafir yang memerangi kamu dan lain sebagainya. Nah, memahami gampang. Kalau Anda nggak punya kitab tafsir, bisa download. Kalau nggak mau download, bisa di YouTube. Prof. Dr. Quraish Shihab itu adalah salah satu dari sedikit mufassir selain Syekh Mutawalli Sya'rawi yang punya tafsir dalam bentuk audio video. Dulu itu cuma Syekh Mutawalli Sya'rawi yang punya tafsir dalam bentuk audio, kaset di radio. Nah, Prof. Quraish Shihab karena programnya di Metro TV itu sudah ada di YouTube. Anda mau cari ayat apa? At-Taubah ayat 60, Anda buka At-Taubah ayat 60 Metro TV Quraish Shihab, keluar satu aja. Pahami Allah. Betapa senangnya Allah ketika karyanya itu dipahami secara sungguh-sungguh oleh dia. Sungguh-sungguh diamalkan. Kalau enggak, saya kasih yang paling minimal, ini udah gak bisa ditawar lagi. Download aplikasi Al-Quran di HP. Jadi interaksinya dalam bentuk mendownload aplikasi Al-Quran di HP itu udah. Sekecil-kecilnya dapat Lailatul Qadar itu download aplikasi Quran di HP. Jangan sampai nanti di akhirat HP Anda itu dicek oleh malaikat, tidak ada aplikasi Quran, adanya aplikasi micek. Itu HP yang di dalamnya tidak ada aplikasi Al-Quran tapi ada aplikasi micek, kemungkinan besar kecil masuk surga. Saya nggak nudon, tapi kok saya susah ya harus nudon sama micek ini. Apalagi kalau bapak-bapak yang pegang micek ini. Iya, ibu-ibu nggak tahu. Jadi micek ini aplikasi yang mengarahkan suami Anda ke neraka lah. Yang nggak tahu tanya ke sebelahnya. Jadi, jangan sampai itu. Dan kalau sudah download aplikasi Al-Quran, kok bisa di satu HP itu ada Al-Quran sekaligus micek? Bayangin, surga dan neraka dalam satu gadget gitu. Jadi dunia itu kan sudah berubah. Allah bilang wala tajassasu, jangan memata-matai. Malah download jet kontak. Dicari nama kita di jet kontak apa ya? Padahal kata guru saya Habib Jindan itu terkait omongan orang 3 hal yang kamu perhatikan. Yang tidak sampai kepada kamu jangan dicari-cari. Nah, jet kontak ini cari-cari. Saya dinamain apa ya di handphone orang? Nah, download jet kontak. Ditulislah dengan nama yang nggak benar. Ini siapa? Si bacot misalnya. Siapa? Kemungkinan dia suudon bertengkar dan lain sebagainya. Yang nggak sampai ke kita jangan dicari. Omongan yang nggak sampai ke kita jangan dicari. Yang sampai ke kita tuh. Biasanya yang bilang tuh dia yang ngomongnya. Yang sampai ke kita dari mulut orang lain jangan dipercaya. Yang sampai ke kita dari mulutnya orang langsung abaikan dan maafkan serta lupakan. Dan enak hidup itu di era medsos seperti sekarang. Nah, karena itu berinteraksi dengan Al-Quran menjadi satu hal untuk kita memuliakan malam Lailatul Qadar. Dan tentunya adalah puasa. Puasa itu Allah katakan dengan kata kutiba. Kenapa kutiba? Karena kata para mufassir, seandainya Allah gak mewajibkan, kamu akan mewajibkan untuk dirimu sendiri. Saking banyaknya kebaikan pada puasa itu. Karenanya puasa itu Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama
Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semua manusia sebelum kamu apapun agamanya telah diwajibkan puasa. Karena ada kebaikan pada puasa. Yang paling sederhana sih intermittent fasting itu. Diet puasa itu tidak lebih canggih dari puasa. Diet puasa itu ditemukan di abad ke-20. Sekarang kan puasa 14 abad yang lalu telah diciptakan lebih canggih, yaitu intermittent fasting. Tapi ketika makan harus tetap dikontrol. Kalau intermittent fasting itu kan puasa, tapi ketika makan silahkan makan apa aja. Tapi kalau puasa, kulu wasrohu wala tusrifu. Ketika berbuka harus tetap sederhana, jangan berlebihan. Dia lebih canggih dari intermittent fasting. Padahal intermittent fasting baru ketahuan sekarang secara sains. Tapi Nabi sudah 14 abad yang lalu menemukan metode diet yang paling sederhana, diet. Makanya kata para ulama, berpuasalah maka engkau akan sehat. Sumu tasihu. Nah, ada banyak kebaikan, tapi saya ingin satu aja yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Puasa itu mengajarkan kepada kita mengendalikan perut. Karena ada 4 hal yang kalau kita bisa kendalikan, hidup kita enak. Yang pertama adalah perut, kemudian yang kedua adalah kemaluan, yang ketiga adalah mulut, lisan, yang keempat adalah mata. Kalau 4 ini kejaga, selesai. Nah, puasa mengajarkan yang pertama, mengendalikan perut. Karena orang yang dikendalikan oleh perutnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Orang seperti Nabi Sulaiman itu bahagia bukan karena beliau kaya raya dan menjadi orang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi apa kata Al-Quran, doanya Nabi Sulaiman, innahu huwa aghna wa aqna. Dia kaya dan merasa cukup dengan kekayaannya. Nah, merasa cukup ini kekayaan yang sejati. Dan kalau Anda dikendalikan oleh perut Anda, nggak akan pernah mengalami aghna, merasa cukup. Nggak ada. Perut itu meskipun cuma minta nasi sepiring dan air segelas, tapi hebatnya dia tidak pernah puas. Karena itu kata Jalaluddin Rumi, kemaluan dan perut itu seperti batu bagi balon terbang. Makin gede, makin gak terbang itu balon. Makin Anda potong, makin terbang. Pikiran dan hati kita kepada Allah. Maka jadilah melalui puasa orang yang mengendalikan perutnya. Karena orang Indonesia ini adalah orang yang paling banyak dikendalikan oleh perutnya. Contohnya, orang Indonesia itu punya pepatah, lapar galak, kenyang bego. Hidup iri orang yang dikendalikan oleh perutnya. Coba Anda saling cek. Gus Hasan jam 11 siang di hari biasa nyuruh-nyuruh, wah sulit, emosi. Ini kok masih nyuruh-nyuruh sih, udah mau jam makan siang, udah lapar juga. Berarti solusinya apa? Makan. Udahlah makan. Jam 1 disuruh-suruh, tolong dia. Jadi gak ada solusi bagi orang yang dikendalikan perutnya. Gak makan salah, makan salah. Karena udah dasarnya perutnya yang mengendalikan otaknya, hatinya, semuanya itu. Nah masalahnya itu tren kita, lapar galak, kenyang tolong. Makanya kita diajarkan melalui puasa, kendalikan perut kamu. Karena kalau kamu dikendalikan perut, habis hidupmu. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh perutnya, maka dia tidak akan pernah puas meskipun sudah kenyang. Nggak akan pernah puas. Alhamdulillah. Nih, panggilan ini kayaknya. Bukan aja beneran ini panggilan ini. Saya tutup aja ya. Ringtone ini ringtone. Saya tutup aja. Tenang, ini orang yang dikendalikan oleh perutnya tenang. Iya bukan disegerakan, tapi nggak gitu juga. Ngerti saya? Bukan disegerakan, sebelum adzan udah kurmanya di sini. Allah Akbar,
nasional. Enggak, jadi pada akhirnya puasa mengajarkan untuk mengendalikan perut kita agar kita hidup itu untuk Allah, bukan untuk perut kita. Perut hanya diisi sebatas untuk memberi tenaga agar kita bisa lanjut beribadah kepada Allah. Dan agak naif ngomongin tentang pengendalian perut oleh orang yang perutnya buncit. Saya ini perut buncit tapi suka ngomongin agar mengendalikan perut. Tapi ya gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya kan, lebih baik kan kita sudah belajar buruknya perut buncit ini, jadi nanti insya Allah kita kendalikan. Dan semoga puasa kita dan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini akan menjadi keberkahan, kebaikan bagi kita, menyelesaikan semua masalah-masalah kita, dan semoga apa yang kita kumpulkan sebagai pahala di bulan Ramadan ini sebelum Allah berikan kepada kita ridhokan, kita restui, dan kita ikhlaskan kepada Allah untuk mengutamakan memberikan pahala itu kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, sahabat-sahabat kita, rekan kantor kita, dan orang-orang yang kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita, maupun orang-orang yang kita mencintai mereka dan mereka membenci kita. Berikanlah itu semua kepada mereka ya Allah sebelum kepada kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur, karena kami tahu kami menjadi begini karena orang tua kami, karena guru kami, dan karena sahabat-sahabat kami, bahkan karena pembenci kami yang mereka selalu mengawasi dan mengkritik kami sehingga kami selalu mawas diri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, dengan berakhirnya doa ya yang dipimpin oleh Ibu Husain tadi, maka tibalah Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan ya di depan meja Bapak dan Ibu.